Mohon izin Bapak Kapolres, Pak Menteri, saya Cokorda dari Kompas di Bali. Pak, pertama izinkan saya menanyakan dua pertanyaan. Pertama mengenai isu Palestina. Tadi Bapak menyampaikan bahwa ALKO juga diharapkan ikut berkontribusi dalam perdamaian dunia, Bapak. Secara tegas mungkin ada sikap atau pesan dari Bapak, Pak Wapres sendiri kepada negara-negara yang sedang konflik. Yang kedua, Pak, mohon tanggapan mengenai isu keputusan MK, Pak, tentang usia batas capres. Mohon izin, Bapak, tanggapan Bapak mengenai keputusan MK mengenai usia batas capres sendiri, Pak. Terima kasih, Bapak. Ya, pertama saya ingin menjelaskan bahwa konferensi ini, ALKO ini merupakan kelanjutan daripada konferensi Asia Afrika di tahun 1955. Ya, itu dan ini terus melalui ALKO ini sekarang yang ke-61 ya. Jadi membahas berbagai kepentingan yang terkait dengan masalah Asia Afrika. Nah, dan pada konferensi ini dibahas berbagai isu. Masalah Palestina, saya kira itu bagian yang tentu yang ada menjadi perhatian dari negara-negara Asia Afrika. Untuk itu saya ingin juga nanti konferensi ini juga menyatakan supaya perang segera dihentikan, ya, karena ini menyangkut masalah kemanusiaan. Saya kira hari ini lebih dari 4.000 orang terbunuh, karena itu harus segera dihentikan. Dan itu saya kira sikap Indonesia yang selama ini sudah jelas, yang selalu ingin membangun perdamaian, ya bukan hanya di Asia Afrika tapi juga di dunia. Nah, untuk itu supaya kembali upaya untuk menyelesaikan persoalan Asia Palestina ini kepada kesepakatan PBB, yaitu two state solution, yaitu mengenai masalah penyelesaian dua negara. Yang ini barangkali yang masih harus terus dilakukan. Saya kira itu soal Palestina. Dan keputusan MK, saya kira itu kewenangan yudikatif, ya, Mahkamah Konstitusi. Artinya pemerintah tentu tidak dan akan menerima semua keputusan yang telah diputuskan oleh MK. Saya dengar hari ini sudah diputuskan, ya, menolak usulan itu. Itu saya kira keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Barangkali itu. Pertama yang soal, ada dua pertanyaan Pak. Pertama soal tadi yang kejahatan transnasional yang di laut itu. Nah, sejauh ini apa sih yang sudah dilakukan oleh negara-negara di Asia Afrika ini untuk mengatasi kejahatan transnasional yang terutama yang di laut itu? Apa upayanya untuk mengatasi? Terus kedua, ini agak nggak sesuai topik. Ini soal Papua, Pak. Ini udah 8 bulan, pilot New Zealand ini belum juga jelas nasibnya. Terus itu menyangkut istilahnya orang asing yang ada di Indonesia yang ditawan. Nah, sepertinya kan kita tuh belum tahu, publik tuh kayak melihat ini pemerintah ataupun mungkin TNI ataupun Polri ngapain aja Pak selama 8 bulan ini belum ada hasil. Sementara katanya mau negosiasi, tapi negosiasi juga kita juga nggak menyaksikan apa itu negosiasi. Nah, apa dari Pak Wapres sebagai kepala Badan Papua ini untuk mengatasi, ya untuk membebaskan tawanan itu Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya yang kedua ya yang saya ingin jelaskan. Masalah tawanan ini terus dilakukan oleh pemerintah, ya, melalui jalur-jalur yang ada di Papua untuk melakukan negosiasi. Memang penyelesaiannya tidak mudah,
Karena kalau kita menggunakan operasi penyerangan itu akan dikhawatirkan terjadi korban. Baik korban sandera itu sendiri atau rakyat atau juga mungkin dari TNI. Karena itu kita menghindari korban. Karena menghindari korban maka terus kita melakukan pembicaraan-pembicaraan, negosiasi-negosiasi, dan tuntutan apa yang mereka inginkan itu sampai hari ini masih terus dilakukan dan belum mencapai final. Nah, saya kira itu yang terus kita lakukan ya. Pemerintah terus tidak membiarkan, dan sebenarnya kalau kita lihat masalah sandera ini tidak ada kaitannya dengan masalah Papua ya. Tidak ada kaitannya, karena itu kita juga bahwa masalah Papua ada satu masalah lain, masalah sandera juga ada masalah lain yang kita bicarakan. Masalah yang kedua akan bicarakan. Saya kira untuk masalah apa yang sudah dilakukan, masalah apa yang di laut, transnasional di laut kan, transnasional di laut. Barangkali mungkin Pak Menteri Hukum yang bisa menjelaskan lebih. Jadi isu ini nanti akan kita meminta persamaan persepsi dari negara-negara Asia Afrika atas isu kejahatan di laut, illegal fishing dan lain-lain. Ya, kita menyampaikan sikap kita nanti melalui penjelasan kita, dan beberapa negara-negara lain nanti kita share. Mudah-mudahan ALKO mempunyai, tentu ada juga yang mungkin berbeda pendapat. Tapi kita akan berupaya pada sidang ALKO ini untuk menyampaikan kesamaan persepsi dan pendapat dari negara ALKO tentang sikap kita tentang hal itu. Saya kira demikian. Nanti kita harapkan bisa selesai. Terima kasih.